أحمده نعمي لم تزل به تبصرا واشكره بإرسالي على محمد بالعالمين بشيرا ونذيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آل سيدنا محمد اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat di masjid yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Masjid Asmaul Husna. Di kesempatan yang berbahagia ini, mari kita bersama-sama momentum peringatan Isra wal Mi'raj ini di Jumat yang terakhir di bulan Rajab ini. Mari bersama-sama untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bekal takwa, bekal taat inilah yang nantinya mengantarkan kita bersama-sama menuju kebahagiaan hakiki, kebahagiaan di mana kita semuanya nantinya kelak akan bertemu insyaallah dengan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin amin. Allahumma amin. 10 menit ke depan khotib akan menyampaikan khutbah insyaallah momentum Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa melepaskan kesulitan kita menuju kemudahan dan kebahagiaan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, insyaallah para jamaah sekalian yang saat ini hadir di Masjid Asmaul Husna ini, bersama-sama nantinya kita bersujud di masjid ini. Baik, insyaallah akan dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala kesulitannya diangkat oleh Allah dan segala hajatnya bersama keluarganya seluruhnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin sekalian, jamaah salat Jumat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah, sebagai orang yang beriman kepada Allah, tentunya kita semuanya diberikan cobaan dan ujian oleh Allah. Makanya dalam hal ini cobaan dan ujian yang diberikan Allah kepada kita ini berbagai macam variasinya. Ada yang diuji dengan kehilangan orang yang dicintainya, ada yang diuji dengan kekurangan harta, dan masih banyak cobaan dan ujian yang lainnya diberikan Allah kepada manusia, kepada kita sekalian, para hadirin sekalian. Ini berarti ujian yang diberikan Allah bukan tanpa maksud. Akan tetapi para hadirin sekalian, cobaan yang diberikan kepada kita sebagai orang yang beriman ini adalah ingin mengukur sejauh mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman ini senantiasa bisa bertambah dan senantiasa bisa berkurang para hadirin sekalian. Rasulullah Muhammad SAW sebagai hamba yang mulia, sebagai nabi kita Muhammad, nabinya umat Islam, ini pun juga diberikan cobaan dan ujian pada hadirin sekalian. Sebelum peristiwa Isra wal Mi'raj, beliaunya diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ditinggalkannya istri Khadijatul Kubra yang selama-lamanya beliaunya ini senantiasa mendampingi Rasulullah di dalam berdakwah. Kemudian Allah senantiasa memanggilnya. Hal inilah yang kemudian Rasulullah merasakan kehilangan yang sangat luar biasa di dalam kehidupan ini para hadirin sekalian. Cobaan ujian dari Allah. Sekaligus Rasulullah pun juga sama para hadirin sekalian ditinggalkan, yakni oleh pamannya yang senantiasa mendampinginya dan membelanya selama beliau berdakwah di dalam Islam itu para hadirin sekalian. Alhasil dengan kesabaran dan ketabahan dari Rasulullah Muhammad SAW ini menginspirasi kita para hadirin sekalian, bahwasanya ketika kita diuji dan dicoba dengan berbagai macam cobaan dan ujian itu, intinya adalah kita mempertebal kesabaran kita. Maka alhasil Rasulullah pun akhirnya mendapatkan peristiwa, yakni Isra wal Mi'raj yang tadi malam kita dengati bersama-sama, yakni di mana Rasulullah Muhammad SAW dipanggil langsung oleh Allah, dipanggil langsung oleh Allah, yang mana Rasulullah kemudian dihadirkan di hadapan Allah. Disitulah kemudian para hadirin sekalian kesedihan, kesulitan, keraguan sirna seluruhnya ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sekaligus mendapatkan perintah sholat. Insya Allah kita semuanya sebagai umatnya para hadirin sekalian, tak kala kita bisa menerima cobaan itu sekaligus bisa melaksanakan sholat, maka insya Allah akan diberikan kemudahan, diberikan kelancaran jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Mintalah kamu semuanya kepadaku, kata Allah, dengan cara dua. Yang pertama sabar, dan yang kedua adalah sholat. Hadirin sekalian, insyaallah mudah-mudahan para hadirin sekalian, kita semuanya senantiasa memahami, apalagi ini momentum di bulan Isra wal Mi'raj, bulan Rajab, kita semuanya bisa meneguhkan kembali keteguhan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hubungan baik kita kepada Allah tentunya disambung dengan yang namanya sholat, disambung dengan kesabaran kita para hadirin sekalian. Insya Allah semua permasalahan kita, cobaan yang diberikan kepada orang yang beriman, senantiasa dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin Allahumma amin. Laksananya para hadirin sekalian, semakin tinggi menjulang, maka cobaannya pun juga semakin tinggi para hadirin sekalian. Ibaratnya tanaman semakin tinggi, semakin menjulang tinggi, maka anginnya pun semakin keras. Maka dalam hal ini tingkat cobaan Allah yang diberikan kepada kita disesuaikan dengan kemampuan kita para hadirin sekalian. Dan Allah yakin kita semuanya berusaha, bahwa insya Allah akan diberikan jalan yang keluar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir para hadirin sekalian, Rasulullah mengingatkan di dalam hadisnya
ummati ada ummatul muharramatun. Umatku, katanya Nabi, umat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laisa 'adabuha fil akhirah wa 'adabuha fid dunya. Tidak ada yang namanya siksa di akhirat para hadirin sekalian, akan tetapi diberikan cobaan ketika kita berada di dunia ini. Apa cobaan tersebut? Katanya Rasul, yang pertama adalah al-fitnah. Yang pertama adalah fitnah para hadirin sekalian. Kita tahu orang yang terkena fitnah itu bisa hancur masa depannya, bisa hancur karirnya. Maka disebutkan di dalam Quran, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Maka dalam hal ini para hadirin sekalian, kita mewaspadai yang namanya fitnah. Yang kedua para hadirin sekalian, cobaan yang ada di dunia az-zalazil. Az-zalazil ini adalah cobaan yang diberikan Allah berupa banjir bandang, berupa tanah longsor, gunung meletus, yang kemudian itu berakibat kepada para manusia, para hadirin sekalian. Dan tapi diingatkan oleh Allah, dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di darat maupun di lautan. Itu semuanya adalah ulah daripada manusianya itu sendiri, para hadirin sekalian. Dan yang terakhir, katanya Nabi, cobaan yang diberikan Allah di ketika kita berada di dunia ini adalah al-qasr, kematian, para hadirin sekalian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang namanya hidup pasti akan mengalami kematian. Kapan kita akan dipanggil oleh Allah? Ini rahasianya Allah. Maka dalam hal ini, karena dirahasiakan oleh Allah, maka setiap harinya, setiap detiknya, setiap langkah kita senantiasa ingat kepada Allah dan berharap seandainya Allah mengambil nyawa kita, senantiasa dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiikum Al-Qur'anul azim wa nafa'ani wa iyyakum bihi min al-ayati wa dhikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu samii'un alim. Allah